Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan pemirsa semua di acara baru kami, yakni Elpat Podcast. Di sini bersama saya Bidayatul Hubil Ifa, kita akan berbincang mengenai topik dan tema-tema menarik bersama narasumber yang hebat. Di episode pertama ini kita sudah ditemani oleh salah satu nawaning hebat kita, yakni Ning Hajah Lum'atul Khairat. Alhamdulillah beliau bisa hadir di episode pertama ini. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, biiznillah bisa hadir di episode pertama Al-Fatfot Podcast. Ini suatu kehormatan sekali karena menjadi pembuka juga ya di program barunya santri-santri Al-Fatimiyah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke perbincangan melalui tema yang akan kita bawakan hari ini, mungkin panjenengan bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa dan teman-teman semua. Gimana ini memperkenalkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lum'atul Khairat. Nama saya Lum'atul Khairat. Saat ini aktif sebagai guru dan pengajar di Madrasah Mu'allimin Mu'allimah. Sedang tinggal di dua dunia, di Jombang dan di Ngawi. Saya setiap weekday insya Allah ada di Ngawi dan setiap weekend ada di Jombang. Doanya semoga kuat menjalani wira-wiri. Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi kita pada podcast kali ini kita akan mengulik mengenai tema menafsir kehilangan. Oke. Jadi perihal menafsir kehilangan. Beberapa hari yang lalu Ning, kita sudah baru saja memperingati haul 1 tahun kepergian Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Nasir Abdul Fattah. Nah, di mana hal tersebut menandakan bahwa kita sudah menjalani 1 tahun setelah kepergian beliau tanpa beliau di sisi kita semua. Kalau kita flashback ke tanggal 28 Agustus 2022, mungkin teringat seperti hari yang berat nggih. Entah itu untuk keluarga, kolega, juga untuk santri-santrinya beliau juga pasti berat sekali bahwa kita harus kehilangan sosok panutan, gitu kan, sosok panutan. Menurut panjenengan, sosok Abah niku seperti apa nih? Dari kacamata saya pribadi, tentu Abah itu sosok seorang ayah yang sangat disiplin dan sangat keras. Tapi kerasnya ini tentu saja keras yang lentur. Kalau kami anak-anaknya mengatakan beliau itu sosok ayah yang keras tapi lentur. Artinya keras ketika itu berkaitan dengan masalah-masalah syariat, berkaitan dengan masalah-masalah pokok. Tapi juga sangat lentur karena beliau itu sosok ayah yang sangat penyayang ya kepada anak-anaknya. Bahkan mungkin sebetulnya tidak hanya pada anak-anak atau keluarganya saja, bahkan kepada para santri beliau juga sosok yang sangat welas asih, sangat welas asih. Contoh sederhana saja kepada para santri, kepada para murid, beliau itu sosok yang penyayang itu, beliau tidak mau memberikan nilai yang terlalu rendah itu meskipun, jadi sebagaimanapun beliau menghargai usaha para santri dan para murid dalam belajar dan memahami bahwa itu adalah proses. Itu salah satu bentuk welas asih beliau. Dan bahkan bisa dikatakan beliau kan jarang juga duka. Selama itu bukan masalah yang pokok, selama itu bukan masalah syariat. Selain itu beliau juga bagi saya pribadi adalah sosok seorang guru. Karena bukan hanya guru kehidupan ya, karena kalau seorang ayah itu pasti salah seorang guru kehidupan bagi anak-anaknya. Tapi beliau juga adalah guru dalam arti yang hakiki. Alhamdulillah saya sendiri pernah mengaji dengan beliau sejak kecil dan sampai dewasa juga pernah disemak oleh beliau. Sehingga ya beliau guru dalam makna hakiki.
bagi saya juga selain sebagai orang tua. Kalau kita bicara terkait perihal kehilangan, kehilangan sosok seseorang, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu guru atau murabbi ruhina, menurut kacamata panjenengan makna kehilangan itu seperti apa? Sebetulnya kalau kita bicara kehilangan itu suatu keniscayaan ya dalam hidup kita. Bahkan kehilangan itu kalau kita hanya merujuk pada kata kehilangan itu bukan hanya kehilangan seseorang atau sesuatu, tapi hal-hal kecil sepanjang hidup kita ini kita sering mengalami kehilangan sebetulnya. Bahkan sesederhana kehilangan kepercayaan diri, yang kadang-kadang hal-hal sederhana yang setiap hari kita kehilangan itu ada hal-hal yang kita sadari, ada juga yang tidak kita sadari. Jadi ya kehilangan itu suatu keniscayaan, tapi kemudian saya ingat dawuh dari Romo Yai Jamal bahwa semua bentuk kehilangan yang kita alami di dunia ini itu pasti ada gantinya. Kecuali kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya sebagai bagian dari hidup, sebagai suatu keniscayaan, sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, ya kehilangan itu tidak bisa selamanya kita ratapi sebagai sesuatu momen yang menyedihkan. Tapi kehilangan ini juga harus menjadi satu titik balik di mana kita punya optimisme bahwa semua yang hilang dari kita pasti ada gantinya. Dan dengan harapan semoga ganti yang kita peroleh itu lebih baik. Kalau setelah memaknai kehilangan, setelah kita tahu makna dari kehilangan itu sendiri, lalu bagaimana kita harusnya bersikap ketika kita mungkin entah di suatu saat nanti, entah kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang ada di hidup kita, mungkin itu bagaimana seharusnya kita bersikap ketika dihadapkan pada hal-hal yang seperti itu? Beberapa waktu lalu, ini saya cerita sedikit nih, beberapa waktu lalu saya mengikuti satu bedah buku dan pelatihan literasi. Pematerinya menyampaikan bahwa untuk menghadapi satu momen terendah dalam hidup kita, saya rasa ini bisa kita asosiasikan dengan kehilangan juga, karena kadang-kadang kehilangan sesuatu yang besar itu membuat kita merasa berada di titik yang sangat rendah. Bisa kita tafsiri apa saja, bisa kita kehilangan orang terdekat kita, bisa kita kehilangan sosok guru kita, atau beberapa orang mungkin kehilangan material. Bisa jadi ini merupakan satu titik terendah. Nah, ketika menghadapi hal semacam ini, tentu kesedihan yang merajalela itu tidak bisa kita tampik atau kita tepis begitu saja ya. Maka in the moment of grief, di masa-masa kita sedang sedih-sedihnya ya, sebaiknya kita terima saja bahwa ini memang proses kita. Ini memang masa dan fase kita yang harus kita hadapi, bahwa setiap manusia itu pasti mengalami titik terendah semacam ini. Dan semua manusia mengalami momen kehilangan yang mungkin berat untuk dilalui, terasa berat di awal. Maka ketika di masa seperti ini ya kita terima saja dulu. Kita terima bahwa ini proses dan bagian dari hidup kita. Kita nikmati kesedihan ini, tapi tentu tidak untuk berlarut-larut. Setelah kita bisa menerima dan setelah kita selesai dengan masa-masa phase of grief ini, kita baru bisa kemudian berpikir lebih jernih. Ketika momen di mana kita sudah mulai bisa berpikir lebih jernih, ya alangkah baiknya kita menyadari kembali bahwasanya semua yang hilang pasti akan ada gantinya. Dan momen terendah yang kita hadapi itu pasti akan menjadikan kita sebagai orang atau sosok yang lebih kuat. Dan setiap kita menghadapi satu titik terendah, pasti setelahnya kita akan bertumbuh sebagai seorang pribadi, pasti akan bertumbuh. Maka dari itu ya itu tadi, selama kita tidak kehilangan Allah Ta'ala, ya it's okay, ini adalah bagian dari hidup. Dan tentu kalau kehilangan kan macam-macam ya, mungkin karena pada hari ini temanya itu kehilangan sosok guru,
dalam hal ini saya juga kehilangan sosok ayah dan murabbi ruh. Sama seperti teman-teman sekalian, salah satunya mungkin kita tetap bisa menghidupkan semangat beliau. Artinya ketika kita harus melanjutkan hidup dan kita merasa kehilangan, maka apa sih, kenapa kita bisa merasa sekehilangan itu? Apa yang ada pada beliau yang membuat kita merasa sangat kehilangan, dan bagaimana cara menggantikan piece atau bagian yang hilang itu? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya salah satunya tentu dengan menghidupkan semangat beliau, dengan tetap menghidupkan nilai-nilai yang beliau tanamkan, yang beliau ajarkan kepada kita semua selama ini. Dengan harapan kita sebagai generasi penerus nanti bisa menjadi orang-orang yang terus melestarikan nilai-nilai yang beliau junjung tinggi, yang mana itu sebetulnya selaras ya dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama kita, yang diajarkan pada kita melalui guru-guru kita, yang sanadnya tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu, karena momen terendah itu tidak bisa kita hindari. Kalau dikatakan masih sedih, kadang-kadang kita akan sedih, tapi kalau berlarut-larut dalam kesedihan tidak akan membawa apa-apa kecuali keterpurukan itu sendiri. Mungkin begitu mungkin. Terima kasih untuk keterangannya. Dengan keterangan yang panjenengan sampaikan ini, semoga bisa menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita, dan menambah semangat kita untuk bangkit dari titik terburuk kita. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih sekali Neng untuk Sama-sama. ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua hari ini. Sharing aja ya, bukan ilmu ya, bukan ilmu yang dalam tanda kutip, cuma ya sharing saja. Itu tadi kalau cara saya sendiri, mungkin ya demikian. Semoga apa yang disampaikan Neng Lumah pada episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya saya juga pemirsa dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya, Sama-sama. untuk kesediaannya hadir di episode pertama podcast Elfat ini. Semoga panjenengan senantiasa diberi kesehatan, Amin, keselamatan, amin. kemudian kelancaran untuk menjalankan aktivitasnya. Oke. Baik teman-teman, demikian episode pertama Elfat Podcast ini. Semoga yang disampaikan beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita. Sebelum saya tutup episode pertama ini, ada salah satu kata-kata menarik yang tadi disampaikan oleh Neng Lumah, yakni segala sesuatu yang hilang pasti ada gantinya. Jadi jangan larut-larut dalam kesedihan, karena kita akan bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya di channel Pondok Pesantren Al Fatimiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.